Hai Genbiers, kembali lagi dalam podcast Genbi Sulsel. Pasti teman-teman sudah menunggu lama untuk podcast Genbi Sulsel volume kedua. Hai Genbiers, kembali lagi dalam podcast Genbi Sulsel. Pasti teman-teman sudah menunggu lama untuk podcast Genbi Sulsel volume kedua. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita kedatangan Mas Rido dari Tim Implementasi Kebijakan dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selamat pagi Mas Rido. Ya, selamat pagi Mas Jojo. Ya Mas, sebelumnya Mas, kami dari Genbi Sulsel ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mas Rido mau meluangkan waktu untuk bergabung dalam podcast Genbi Sulsel volume kedua ini Mas. Ya Mas, jadi Mas, hari ini kami akan membahas tentang peran keuangan digital dalam transformasi sistem keuangan Mas. Wah, temanya cukup berat ini ya kali ini. Iya ya. Mas. Mungkin Mas, sebelum kita mulai dalam pembahasan, mungkin saya akan memulai dengan pantun Mas. Harusnya di pertama sih Mas, tapi mungkin saya luput Mas. Oke. Ya, mungkin teman-teman di studio bisa bantu dengan kata cakep. Oke ya teman-teman, makan di resto pesan yang pedas. Cakep. Singgah ke Medan meminum jamu. Cakep. Kembali lagi di Genbi Podcast yang banjir wawasan dan juga ilmu. Tepuk tangannya teman-teman. Oke Mas, mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan yang pertama nih Mas. Menurut Mas Rido, dari kacamata Mas Rido, apa sih keuangan digital itu Mas? Iya, pertanyaan yang menarik ya terkait dengan keuangan digital. Kalau kita lihat di era sekarang yang sangat lekat dengan teknologi, semua aktivitas kita itu sangat terkait dengan digital. Saya yakin teman-teman semua mungkin yang ada di studio ini ataupun yang nanti melihat video ini pasti sudah sangat familiar dengan teknologi, baik yang sederhana kita menggunakan HP dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara konteks keuangan digital, kalau kita lihat sebenarnya sederhananya adalah bagaimana layanan keuangan yang selama ini kita lakukan secara konvensional. Contohnya misalnya kalau kita bertransaksi menggunakan uang fisik, sekarang ada alternatif tambahan gitu ya. Kita mempunyai alternatif menggunakan teknologi. Jadi bagaimana transaksi pembayaran yang kita lakukan itu kita gunakan, kita manfaatkan melalui penggunaan teknologi. Contohnya sekarang kalau teman-teman lihat mungkin ada banyak yang bertransaksi melalui e-commerce dan sebagainya. Dan kalau kita lihat memang dalam beberapa tahun kebelakangan ini sangat ini sekali ya, layanan keuangan digital ini tumbuh dengan sangat pesat kalau bisa teman-teman lihat, khususnya mungkin sangat ditolong juga dengan pandemi COVID terakhir ya. Tidak hanya layanan keuangan, ini juga pola kita dalam beraktivitas sehari-hari juga sangat terpengaruh gitu. Sudah sangat terdigitalisasi ya kalau Mas Jojo lihat ya mungkin ya. Di mana kita kalau misalnya terbiasa kalau misalnya bertemu secara langsung, dengan adanya pandemi COVID kita dituntut untuk melakukan pertemuan secara virtual, secara digital. Nah, begitu juga dengan layanan keuangan digital. Kalau misalnya sekarang kita mau bertransaksi belanja, ya kita bisa melalui e-commerce. Nah, ini intinya adalah bagaimana sederhananya adalah layanan keuangan digital itu adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi sebenarnya, yang sebelumnya ya mungkin kita lakukan secara langsung. Mungkin secara sederhananya sih seperti itu, Mas Jojo. Baik Mas. Jujur sih Mas, saya juga adalah salah satu pengguna keuangan digital Mas. Oh iya. Ya, dan serasa keuangan digital ini sangat membantu kita sebagai, terutama saya mahasiswa dalam transaksi. Tapi menurut Mas Rido, sebagai pegawai di Bank Indonesia, menurut Mas Rido apa sih manfaat atau keunggulan dari sistem keuangan digital ini sendiri, Mas? Ya, kalau kita lihat sebenarnya sangat banyak ya manfaat dari layanan keuangan digital yang ada saat ini ya. Yang pertama tentu itu adalah sangat memudahkan kita. Tadi seperti yang saya contohkan, kalau misalnya kita mau belanja, ya kita nggak perlu lagi datang ke lokasi belanjanya. Mau kita belanja dari luar negeri pun kita juga bisa sekarang gitu. Dengan adanya layanan keuangan digital, kita bisa menggunakan tadi ya berbagai metode pembayaran digital yang ada. Baik tadi melalui transfer ataupun melalui dompet elektronik. Nah, itu sangat-sangat memudahkan sebenarnya. Jadi konsepnya sebenarnya layanan keuangan digital ini hadir
untuk memudahkan kita. Jadi sebenarnya sangat banyak manfaatnya. Jadi kalau teman-teman tadi ya, kalau contohnya, kalau balik lagi nih, kalau saya contohin lagi ke COVID gitu ya, sebelumnya kalau COVID kan kita dilarang untuk bersentuhan secara fisik gitu atau memegang uang fisik yang mungkin banyak bakteri dan atau berpotensi sebagai alat penyebaran virus. Nah, dengan adanya keuangan digital, kalau misalnya kita pakai contoh transaksi keuangan digital, mau kita transfer atau saat ini kita lagi mendorong penggunaan kris di masyarakat sebagai salah satu sarana pembayaran digital gitu ya. Nah, itu sangat-sangat mudah, kita cukup scan misalnya kalau kita menggunakan kris QR code-nya kita bisa langsung bayar gitu. Dan bahkan sekarang ya kalau saya pribadi ya Mas Jojo, kalau saya tuh lebih takut ketinggalan HP saya daripada ketinggalan dompet saya gitu ya. Berarti kan begitu pentingnya layanan keuangan digital ini yang sangat memudahkan kita, dan potensi-potensi lain seperti uang palsu ataupun kehilangan uang karena kita salah taruh dan sebagainya itu akan sangat minimal. Jadi intinya kalau saya melihat memang harapannya kita dengan adanya teknologi saat ini yang sudah sangat canggih, dan juga Bank Indonesia ini sebagai salah satu sebagai regulator ya sistem pembayaran yang juga mendorong transaksi non tunai, bagaimana Bank Indonesia mendorong hal tersebut. Jadi harapannya masyarakat juga terbiasa menggunakan transaksi secara digital karena tadi manfaatnya sangat banyak. Yang paling utama sih kalau saya lihat ya tadi kemudahan aksesnya lebih cepat gitu ya, dan biayanya juga mungkin akan bisa jadi lebih rendah gitu, seperti itu mungkin. Betul banget, Mas. Jadi setelah saya mendengar penjelasan Mas Rido ini, keunggulan dari keuangan digital ini sangat banyak, Mas. Yang dimana sangat memudahkan kita, bahkan seperti kata Mas Rido tadi katakan, kita tidak perlu lagi repot-repot membawa dompet, cukup membawa HP, kita bisa bertransaksi dimanapun, kapanpun, bahkan belanja di luar negeri begitu, Mas. Iya. Tapi di balik keunggulan, Mas, di balik keunggulan dan kelebihan sistem keuangan digital ini, Mas, tentu kita tidak bisa berbohong, tentu ada juga tanggapan atau anggapan negatif dari masyarakat mengenai sistem keuangan digital. Mungkin saya singgung sedikit, masih ada pandangan Mas yang ragu, kayak mereka takut tentang keamanan data-data mereka atau keamanan dari keuangan mereka, apakah itu dapat terjaga, tidak ada pengurangan secara sendiri begitu, Mas. Menurut Mas Rido sebagai pegawai Bank Indonesia sendiri yang memiliki mungkin wawasan lebih tentang itu, bagaimana Mas Rido menanggapi hal atau kekhawatiran dari masyarakat tersebut, Mas? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang potensi resiko, tentu semua ada gitu ya. Tapi kalau kita lihat, saya yakin dan percaya kalau misalnya teman-teman bertransaksi digital di sini, selama mengikuti prosedur yang ada, itu saya yakin mungkin belum ada kejadian yang karena memang itu berasal dari sistemnya gitu, yang maksudnya kalau kita lihat gitu ya. Jadi sebenarnya bertransaksi secara digital itu aman gitu, dan kita dari Bank Indonesia sebenarnya jadi sebagai regulator ya menjamin bahwa kelancaran sistem pembayaran digital tersebut, bagaimana peraturan-peraturan tentang transaksi pembayaran digital. Terus selain itu kita juga melakukan pengawasan gitu ya terkait dengan penyedia jasa pembayaran yang melakukan transaksi layanan digital. Nah, sebenarnya kembali lagi kalau misalnya kita lihat dari sisi keamanan tadi ya, kayak pertanyaannya banyak yang masih ragu gitu ya. Mungkin ini karena memang kurang edukasi gitu ya. Mungkin belum terbiasa gitu ya. Dan kalau memang ada kasus-kasus tertentu yang memang ada penipuan dan sebagainya, itu kembali lagi mungkin kita belum tingkat literasi digital kita, awareness kita terhadap transaksi digital mungkin masih rendah. Nah, ini mungkin juga dari Bank Indonesia bentuk seperti podcast ini, kita juga mengedukasi ke masyarakat bahwa sebenarnya bertransaksi secara digital melalui tadi ya transfer, dompet elektronik, ataupun instrumen pembayaran digital lainnya itu pada dasarnya aman. Tapi tetap kita perlu berhati-hati. Contohnya, bagaimana kita menjaga kerahasiaan data pribadi kita. Nah, dalam hal ini juga Bank Indonesia sebenarnya kita punya program perlindungan konsumen. Kita mendorong dan mengedukasi masyarakat bagaimana untuk aman bertransaksi gitu, dan aware dalam bertransaksi khususnya secara digital dalam hal ini. Contohnya kan kayak seperti penggunaan PIN, ya jangan pernah share PIN ke siapapun, even itu ke keluarga terdekat. Ya jadi contohnya itu ya sebenarnya. Jadi
kalau kita lihat dari sistem, sebenarnya kesalahan sistem ya itu sangat-sangat sedikit kalau saya lihat untuk transaksi pembayaran digital. Tapi kalau misalnya ada pun kejadian-kejadian kalau masyarakat menjadikan sebagai satu kekhawatiran dalam bertransaksi digital, itu lebih kepada memang kita pribadi belum aware terkait apa namanya mungkin tadi ya kerahasiaan-kerahasiaan yang perlu dijaga terkait PIN ataupun kadang-kadang sekarang kan banyak memang penipuan-penipuan kirim link yang tidak jelas kita tiba-tiba buka. Nah ini yang perlu memang menjadi perhatian. Tapi yang dalam hal ini Bank Indonesia menjamin bahwa memang kita bahwa untuk bertransaksi secara digital ini ya kita melakukan pengawasan ya terhadap penyedia jasa yang khususnya terkait dengan sistem pembayaran gitu ya. Contoh misalnya kalau ada kejadian-kejadian teman-teman misalnya ada kejanggalan ataupun kesalahan-kesalahan dalam bertransaksi. Contoh misalnya bertransaksi di e-commerce itu bisa dilaporkan ke Bank Indonesia dan kita akan bantu fasilitasi. Jadi intinya harusnya tetap teman-teman semua dalam hal ini kita semua harus aware, tetap update ya informasi terkait instrumen-instrumen keuangan digital terbaru, pelajari dan jaga data pribadi itu yang paling penting sih sebenarnya terkait transaksi digital ini. Baik Mas, betul banget Mas. Kebetulan saya ini Mas, saya mulai memakai keuangan digital itu dari saya SMP Mas, SMP kelas 1. Dan sekarang saya sudah semester 5 Mas. Jadi mungkin sekitar 8 tahun lebih saya memakai keuangan digital dan memang saya tidak pernah ada kayak kekurangan uang begitu Mas, tidak pernah ada tertipu. Malah Mas di salah satu aplikasi belanja online saya malah ditransferkan kayak hadiah 50.000 Mas. Jadi memang saya rasa saya belum mendapat cacat dari keuangan digital ini Mas. Kayak seperti yang tadi Mas Rido bilang, teman-teman tidak usah ragu untuk menggunakan keuangan digital seperti e-wallet atau pembayaran digital lainnya karena memang semua aplikasi tersebut sudah diawasi oleh Bank Indonesia dan teman-teman juga jika menghadapi kendala mungkin jaringan begitu, mungkin teman-teman bisa melaporkan ke pihak-pihak terkait. Mungkin itu ya Mas. Mungkin saya lanjut Mas. Khususnya di Bank Indonesia cabang wilayah Sulawesi Selatan ini sendiri Mas, upaya apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendorong keuangan digital ini? Seperti kegiatan apa yang dilakukan, regulasi apa? Mungkin bisa dijelaskan sama Mas Rido. Ya, terkait dengan upaya yang kita lakukan, sebenarnya banyak sekali upaya yang kita lakukan ya. Kita melakukan berbagai edukasi tentunya yang pertama ya tadi, karena permasalahan utama terkait transaksi keuangan digital ini adalah layanan keuangan digital. Nah, memang tingkat literasi masyarakat atau awareness masyarakat terhadap layanan keuangan digital ini mungkin perlu kita optimalkan gitu, karena banyak yang belum tahu, tadi banyak yang takut. Nah, pertama yang perlu kita lakukan dan kita sudah banyak lakukan adalah tadi melakukan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, baik secara langsung melakukan sosialisasi dengan target-target yang kita tentukan, misalnya contohnya di kampus, masyarakat umum. Dan selain itu kita juga dalam mendorong elektronifikasi transaksi pembayaran untuk ya ini juga mendukung bagian dari layanan keuangan digital. Kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah mendorong program elektronifikasi transaksi pembayaran pemerintah daerah. Jadi bagaimana dalam hal ini belanja dan pendapatan dan belanja dan pemerintah daerah itu dilakukan secara non tunai atau digital. Contohnya kalau misalnya pemerintah daerah belanja anggaran misalnya gitu ya, itu kita dorong saat ini sudah terdigitalisasi dengan baik. Begitu juga dengan pendapatan. Contohnya kalau teman-teman bayar pajak atau bayar retribusi mungkin dalam hal ini itu sudah banyak tersedia alternatif kanal pembayaran digital. Nah, itu bentuk kolaborasi yang kita lakukan dengan pemerintah daerah. Jadi program-program yang kita lakukan untuk mendorong pembayaran digital ini sangat banyak. Begitu juga dengan instrumen ya, Bank Indonesia dalam hal ini juga selain tadi melakukan edukasi, kolaborasi dengan pemerintah, kita juga meluncurkan berbagai macam instrumen pembayar salah satunya terakhir tuh KRIS ya. Kan sebelumnya mungkin teman-teman kalau kita lihat KRIS ya pembayaran digital menggunakan QR code banyak sekali jenisnya. Nah, kita standarisasi dengan menggunakan KRIS. Nah, contoh itu salah satu contoh upaya kita untuk mendorong bagaimana adanya inovasi dalam layanan keuangan digital yang memudahkan tadi masyarakat. Baik, Mas. Saya ingin menyinggung sedikit tentang KRIS, Mas. Dari tadi Mas Rido sempat menotis KRIS. Mungkin Mas ada penonton dari Genbi Podcast ini yang kurang tahu Mas, apa itu KRIS Mas.
Mungkin bisa dijelaskan lebih detail sih Mas, kayak awal terbentuknya kris ini, seperti apa kris ini, karena jujur Mas, saya salah satu orang yang sangat beruntung dengan adanya kris ini Mas. Menurut saya kris ini adalah sebuah masterpiece yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Mas. Karena jujur saya kemana-mana sekarang itu pasti bayarnya pakai kris, apalagi kris ini kan Mas tidak ada batasan Mas, bisa Rp500, bahkan saya pernah beli air gelas Mas, harga Rp500 itu saya pakai kris. Mungkin Mas Rido bisa jelaskan sih sedikit seperti apa kris ini, keunggulan, bahkan mungkin proses terbentuknya kris ini, mungkin bisa dijelaskan singkat Mas, seperti apa kris ini? Iya, kalau terkait kris, kalau harusnya teman-teman Genbi harus udah pada tahu semua ya. Pasti. Kalau sampai nggak tahu sih, ini bahaya nih sepertinya. Ya, kalau mungkin untuk yang pendengar ini ya podcast Genbi ini, kalau mungkin yang belum tahu kris, ya sebenarnya kalau kris itu tadi yang mungkin sempat saya singgung adalah sebuah standarisasi QR code dalam pembayaran gitu ya. Maksudnya sebelumnya kalau teman-teman, kalau sederhananya itu kalau misalnya melakukan pembayaran menggunakan QR, teman-teman punya dompet digital ataupun melalui mobile bankingnya, itu harus menggunakan ini yang sama gitu, penerbit yang sama. Contohnya kalau misalnya kita menggunakan GoPay, ya merchant-nya yang punya krisnya juga harus GoPay. Kalau misalnya kita menggunakan Dana, ya juga harus Dana. Nah, dengan kris kita semua standarisasi. Jadi, apapun aplikasi yang kita punya, sebenarnya baik itu dari mobile banking, ataupun dompet digital, dan apapun jenis yang kris yang dimiliki oleh merchant, itu kita bisa bertransaksi. Contohnya, kalau saya punya tadi ya, sebut merek apa-apa ya, misalnya GoPay gitu. Sedangkan merchant-nya punya Dana gitu krisnya, nggak masalah, kita bisa bertransaksi. Jadi intinya dengan kris tadi ya kita standarisasi dengan kris. Jadi krisnya itu jadi ya kita mau GoPay, mau dompet digital, ya itu sangat-sangat memudahkan. Jadi kita nggak perlu punya semua aplikasi lagi. Sederhananya sih seperti itu kris ini. Dan sebenarnya kita mendorong penggunaan kris ini karena emang tadi ya, kalau saya sampaikan tadi, saya lebih takut ketinggalan HP kita, dan semua masyarakat ataupun pendengar mungkin Genbi ini ya pasti punya HP dan kemana-mana selalu bawa HP, dan itu kan kris ini ya kita menggunakan handphone kita gitu ya untuk bertransaksi. Nah, makanya kita dorong bagaimana penggunaan kris ini bisa terus meningkat di masyarakat. Seperti itu sih kira-kira Mas Jojo. Baik, makasih Mas. Mungkin saya sedikit menyinggung sedikit Mas. Saya juga beberapa kali Mas, kan sini sudah terbiasa pakai kris Mas. Jadi saya sangat, bahkan dibilang mungkin tidak pernah lagi pegang uang tunai Mas. Tapi pernah saya pergi ke sebuah toko Mas. Saya sangat lapar mau beli makan, tapi toko tersebut belum menerapkan pembayaran kris Mas. Nah, mungkin Mas ada pendengar dari podcast ini yang memiliki usaha atau warung seperti itu Mas, dan mereka ingin membuka atau menerapkan sistem pembayaran kris. Mungkin bisa dijelaskan sih Mas, bagaimana caranya mereka untuk dapat membuat kris untuk warung mereka sendiri atau toko mereka Mas, mungkin? Ya, sebenarnya sederhana sih Mas Jojo. Kalau misalnya ada merchant atau pedagang yang ingin membuat kris gitu ya, sebenarnya kan sederhana. Konteksnya sebenarnya kris itu kan nomor rekening kita yang dibuat QR code, sehingga nanti transaksi kita, kalau misalnya saya melakukan pembayaran menggunakan kris, ya otomatis masuk ke rekening saya. Ya sebenarnya intinya datang ke PJP gitu ya untuk mengajukan pembukaan kris, ya lengkapi dokumennya seperti KTP, NPWP. Nah, sebenarnya sederhana itu. Jadi nanti akan diminta untuk diterbitkan kris. Jadi ya sebenarnya sederhana itu untuk merchant melakukan atau pembukaan kris. Jadi datang ke PJP-nya, hubungi, penuhi dokumennya seperti KTP, NPWP, minta untuk dibuatkan kris. Ya paling di hari yang sama ataupun beberapa nggak lama gitu ya akan bisa terbit krisnya. Baik Mas. Jadi mungkin buat pendengar podcast ini barangkali ada yang punya usaha, tempat makan atau toko begitu dan belum menerapkan sistem pembayaran kris. Mungkin seperti yang tadi dikatakan Mas Rido, pembuatannya itu sangat simpel dan sangat gampang. Jadi buat para pelaku usaha segera daftarkan toko atau warung makan teman-teman di PJP ya Mas, PJP terdekat. Barangkali saya lewat di depan toko Mas dan Mbak dan tidak ada kris, saya mungkin akan pergi ke toko lain. Jadi
harus segera daftarkan kris. Iya, Mas Jojo, sebenarnya ini juga dalam kita mendorong KRIS Bank Indonesia tadi ya, kita banyak melakukan berbagai program sebenarnya dengan baik itu dengan PJP dalam hal ini mungkin contoh dengan perbankan gitu ya. Banyak program-program yang kita lakukan untuk mendorong penggunaan KRIS ini. Contohnya kita misalnya untuk merchant nih, itu bagaimana merchant bisa gitu ya menggunakan, karena banyak kejadian seperti tadi ada sebenarnya dia sudah punya kris tapi diumpetin. Iya, karena memang mungkin belum aware gitu ya. Nah, kita kolaborasi juga dengan perbankan, ini salah satu bentuk upaya kita dari Bank Indonesia. Misalnya ada semacam promo-promo menarik yang kita berikan. Nah, ini sebenarnya juga bagi teman-teman nanti mungkin ya kalau menemukan promo-promo ya sebenarnya itu mungkin salah bentuk upaya kita untuk tadi masyarakat terbiasa menggunakan kris. Kan kalau misalnya transaksi-transaksi digital teman-teman mungkin banyak menemukan promo-promo ya. Iya, Mas. Nah, itu juga salah satu bentuk mungkin salah satu yang bisa kita manfaatkan untuk penggunaan layanan keuangan digital dalam hal ini kris. Nah, selain kris ini digunakan untuk transaksi pembayaran, sebenarnya itu kita juga bisa gunakan untuk donasi. Ya, teman-teman bisa berdonasi gitu ya dari rumah, bahkan sekarang kan kita kan krisnya juga maksudnya kita bisa tinggal scan ya kita bisa berdonasi. Nah, donasinya pun juga bisa minimal Rp1. Jadi sangat Tidak membebani. iya. Jadi kalau mau donasi Rp1 habis subuh, misalnya kalau ada yang ini habis selesai sholat subuh tinggal donasi Rp1. Nah, ini juga sebenarnya salah satu bentuk kemudahan dalam layanan keuangan digital dalam hal ini kris sebenarnya. Ya, baik banget, baik Mas. Jadi seperti yang teman-teman dengar ya, jadi salah satu upaya Bank Indonesia dalam mendukung sistem pembayaran digital ini ialah banyak mengeluarkan promo-promo. Seperti saya Mas, saya ini sering sekali dapat promo Mas. Saya ini dijuluki sama teman-teman saya pemburu promo. Bahkan saya yang follow di IG itu akun-akun yang suka kasih promo Mas. Jadi buat teman-teman yang suka dapat harga-harga potongan, harga promo, segera mulai memakai pembayaran digital, memakai e-wallet. Jadi teman-teman juga bisa merasakan apa yang saya rasakan. Iya, ya sebenarnya kalau bicara masalah promo mungkin bukan dari Bank Indonesia ya, kita kolaborasi dengan perbankan ya, mereka yang mungkin memberikan promo-promo. Tapi ini sebagai bentuk bagaimana kita menarik masyarakat tadi ya untuk bertransaksi secara digital. Jadi ya itu keuntungan lah yang bisa dimanfaatkan mungkin terkait promo-promo tersebut gitu ya. Baik Mas, dari tadi Mas kita ini kan sudah bahas Mas keunggulan, manfaat, bahkan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan bank-bank juga terkait bagaimana mendorong keuangan digital ini Mas. Mungkin saya ingin tanyakan sedikit Mas, apa sih Mas kira-kira apakah ada hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia sendiri dalam mendorong sistem keuangan digital ini Mas? Mungkin bisa disinggung sedikit Mas. Iya, terkait tantangan tentunya ada tantangan ya terkait bagaimana tadi kalau mungkin Mas Jojo tadi juga udah sebutkan bagaimana masyarakat tadi belum aware, ada yang masih takut untuk bertransaksi secara digital. Ya tadi yang pertama adalah tingkat literasi masyarakat ya untuk bertransaksi secara digital ini yang mungkin perlu kita tingkatkan, itu tantangan utama. Yang kedua mungkin di daerah-daerah tertentu kita juga masih menghadapi tantangan mungkin kendala jaringan sehingga kan kalau misalnya kita bicara teknologi ya butuh tadi ya salah satunya jaringan, kalau misalnya kita misalnya jaringan internet yang bagus gitu ya. Nah ini mungkin juga menjadi salah satu tantangan untuk beberapa daerah yang mungkin tadi yang kalau jaringannya susah bagaimana kita akan bertransaksi dengan digital dengan lancar. Nah itu mungkin yang menjadi tantangan-tantangan bagi kita dalam mendorong perluasan digitalisasi keuangan. Itu salah satunya sih Mas mungkin. Baik Mas, jadi itu ya teman-teman, mungkin tantangan terberat dari pendorongan sistem keuangan ini adalah masih adanya keraguan dari masyarakat. Jadi mungkin saya kembali tekankan, menambahkan yang tadi dikatakan Mas Rido mengenai seluruh kegiatan dalam sistem pembayaran atau sistem keuangan digital ini sangat diawasi dengan ketat oleh Bank Indonesia yang dimana Bank Indonesia menjamin keamanan dari sistem keuangan digital ini. Dan seperti yang tadi saya katakan, saya juga sudah sekitar 8 tahun lebih Mas memakai ini dan saya tidak pernah mendapat cacat dari sistem keuangan digital ini. Jadi mungkin teman-teman yang masih ragu, mari untuk memulai menggunakan sistem pembayaran atau sistem keuangan digital ini. Mungkin Mas tidak terasa kita sudah hampir setengah jam ini Mas dalam podcast ini, dan saya rasa para pendengar sudah sangat dibanjiri Mas dengan insight, pengetahuan baru tentang sistem keuangan digital ini. Mungkin Mas Rido punya closing statement
untuk membahas mengenai pembahasan kita hari ini, Mas, tentang mungkin buat para pendengar yang masih ragu, begitu, Mas. Mungkin ada closing statement dari Mas Rido. Ya, mungkin ini himbauan lah kepada kita semua ya, bahwa mungkin kalau kita terkait transaksi layanan keuangan digital ini manfaatnya sangat banyak seperti yang telah kita diskusikan tadi, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita untuk bertransaksi. Nah, yang perlu diperhatikan juga bahwa dalam bertransaksi tentu ada risiko. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita aware dalam menjaga kerahasiaan data-data pribadi kita. Contohnya tadi ya, menjaga PIN kita untuk tidak disebarkan kepada orang lain, itu tidak diberikan, diinfokan kepada orang lain. Dan yang selanjutnya adalah kita juga hati-hati dengan berbagai modus penipuan. Dan kita juga maksudnya teliti dalam bertransaksi. Ini yang paling penting sih sebenarnya, karena memang kejadian-kejadian yang terjadi di luaran sana itu lebih kepada memang kita kadang-kadang kurang aware. Contohnya ada kejadian yang mungkin penyalahgunaan gitu ya. Contoh misalnya ada isu terkait kemarin penyalahgunaan kris. Sebenarnya kris itu secara ini aman, tapi memang ada ya, tentu di mana saja ada oknum gitu ya. Tadi kan melakukan kris yang ada di masjid ditukar ke rekening pribadinya dia gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita sebagai misalnya ingin berdonasi, kalau kita cek benar ini benar nggak namanya masjid yang kita donasikan itu benar nggak mestinya. Kadang-kadang kan pasti ketahuan itu yang pas kita scan QR-nya, dan dari mungkin pihak merchant-nya juga melakukan pengecekan secara berkala. Nah, ini intinya adalah kedepannya mungkin layanan keuangan digital ini akan semakin tumbuh dan berkembang, dan berbagai transaksi yang akan kita lakukan kedepannya akan sangat lekat dengan digital. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan. Bagi mungkin teman-teman yang masih enggan untuk menggunakan, masih takut ya, belajar mulai dari sekarang membiasakan untuk bertransaksi secara digital, karena kedepannya pasti Mas Jojo, saya yakin dan percaya bahwa memang ya layanan keuangan digital ini akan semakin berkembang dengan pesat, dan ekosistemnya juga akan semakin terbentuk, dan mau nggak mau yang kita pun juga akan dituntut ya untuk bertransaksi secara digital. Bahkan kalau misalnya contohnya saat ini ya, kalau misalnya kita lihat contohnya ke tol gitu kan udah nggak tunai gitu ya, ya mau nggak mau gitu ya, intinya adalah mulai membiasakan bertransaksi secara digital. Perhatikan keamanannya mungkin tadi ya, karena banyak modus-modus di luar sana bagi penipu yang melihat peluang-peluang ini, tapi secara sistem harusnya aman, dan kita aja yang perlu lebih aware dan hati-hati untuk bertransaksi gitu, baik itu digital maupun yang transaksi yang sifatnya yang tunai. Mungkin itu sih Mas Jojo. Baik, Mas. Jadi itu ya teman-teman, closing statement dari Mas Rido. Mungkin saya juga akan menambahkan kata-kata terakhir saya. Jadi buat teman-teman yang masih ragu atau masih khawatir dengan keamanan sistem pembayaran digital ini, mari, seperti kata Mas Rido, kita harus membiasakan diri. Karena semakin lama, seperti kata Mas Rido, kita akan memasuki dunia cashless, yang dimana seperti di tol itu sudah tidak memakai uang tunai. Mungkin kita harus membiasakan diri agar kedepannya kita tidak ketinggalan oleh zaman. Mungkin itu Mas Rido. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih Mas Jojo. Terima kasih teman-teman.